BNS Special Figure kali ini kehadiran seorang dokter yang di usia mudanya sudah berhasil berjuang membangun bisnis kesehatan dan kecantikan dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Dokter yang satu ini juga hadir untuk menginspirasi setiap perempuan agar mampu menjadi pribadi yang mandiri. Inilah dia owner dari Palma Clinic, Dr. Riana Novita. Welcome back to Ba Omong Nonstop Sonde Asal Ba Omong. Apa kabar Ba Saudara semua? Senang rasanya Kak Andi bisa menyapa lagi dalam program kesayangan kita bersama BNS Podcast Special Figure. Dan hari ini ada figur yang spesial yang kita hadirkan di studio untuk berbincang hal yang menarik. Seorang dokter yang cantik dan juga pengusaha yang berhasil, teman-teman. Pemilik dari Palma Clinic. Ini dia Dr. Riana Novita. Kita berikan tepuk tangan dong. Dokter, apa kabar? Halo. Halo Kak Andi, selamat malam. Terima kasih ya udah diundang ke Ya, kita yang sangat-sangat semangat sekali karena dokter bisa berkenan untuk hadir di BNS Podcast Special Figure, di mana kita bakalan berbincang hal-hal yang menarik pastinya, Dok, dan yang pastinya informatif buat BNS Squad yang lagi nonton saat ini. Dokter memang cantik ya, seperti di openingnya Kak Andi. Inilah dokternya, pemilik dari Palma Clinic, teman-teman, luar biasa. Tapi sebelum kita berbincang, dokter, kita bakalan mengajak dokter untuk bermain games andalan dari BNS Podcast, yaitu Rogo-Rogo. Jadi rule of the game-nya sederhana, dokter. Jadi nanti dokter mengambil gulungan kertas berupa, di dalamnya nih ada banyak gulungan kertas berupa pertanyaan dan tantangan. Tapi dokter harus rogo-rogo. Rogo-rogo tuh mengambil tanpa harus melihat. Ya, gitu ya. Oke, jadi nanti kalau seandainya dokter mendapatkan pertanyaan, berarti dokter harus jawab jujur. Tapi kalau dokter mendapatkan tantangan, berarti dokter harus siap melaksanakan. Tapi beruntungnya dokter bukan sendiri karena tim kreatif juga menantang Kak Andi untuk menemani dokter untuk bermain rogo-rogo bersama nih. Jadi fair ya, kena semua. Iya, kena semua kita. Jadi karena dokter adalah tamu kita hari ini, kita persilakan dokter untuk mengambilnya terlebih dahulu. Rogo-rogo tanpa melihat, Dok. Oke, baik. Ya. Iya. Fair ya, aku lihat nih. Aduh, kira-kira dapat apa nih? Neng, dapat rumah gitu ya, rumah. Dapat treatment gratis. Ya, jangan lupa langsung di Palma Clinic. Oke. Boleh? Mau sweet banget nih. Mau Andi yang baca atau dokter yang baca? Oh, boleh, aku baca deh. Oke, boleh. Ini pertanyaan sih. Salah satu negara impian yang paling banget kamu kunjungi bersama pasangan dan kenapa? Itu. Langsung dokter yang jawab. Negara impian. Negara impian. Sebenarnya aku pernah sih ke sini, tapi waktu itu sama teman-teman. Tapi kalau disuruh ngulang lagi, kan ini ditanya sama pasangan kan. Gitu. Pengennya sebenarnya pengen ke Santorini, berarti di Greece ya. Yunani ya, itu adalah impian saya juga sih, Dok. Maksudnya dokter nggak butuh asisten gitu, kayak ya kalau nanti pergi sama pasangannya dokter kan ya. Ada yang fotoin. Iya, ada nggak apa-apa gitu ya untuk fotoin terus ke Santorini kan, kenapa tidak gitu ya teman-teman ya. Tempatnya, aku udah pernah ke sana sekali gitu. Sebenarnya pasangan aku juga, suami aku udah pernah ke sana. Ya? Tapi dulu itu kita belum nikah ya. Jadi dia pergi sama keluarganya, aku pergi sama teman-teman aku gitu. Tapi kalau disuruh ngulang lagi pun mau banget sih. Romantis banget di sana ya. Wow. Ya mudah-mudahan ya tercapai, amin. One day akhirnya nanti dokter dengan suaminya ya bisa berangkat ke Santorini, dan jangan lupa kan ada nomor WhatsApp-nya Kak Andi kan. ada. Tiketnya bisa langsung dikirimkan ke saya juga biar saya jadi fotografer di sana. Boleh. Oke, sekarang gilirannya Kak Andi atau langsung dokter lagi nih yang mau? Kak Andi ya, biar kita fair, adil gitu. Aduh, ini kertasnya banyak sekali gitu ya. Oke, apa nih kira-kira dapatnya? Karena dokter tadi mandiri, saya juga mau mandiri, teman-teman.
Sebutkan salah satu jenis perawatan tubuh yang paling kamu suka. Oke. Sabunan. Facial dong. Facial perawatan tubuh ya? Termasuk ya, termasuk ya. Facial lah, facialnya di Palma Klinik pastinya. Ini bukan jualan teman-teman, tapi memang ya? saya kan customer juga ya, customer juga, dan sering ke sana juga, dan akhirnya kenal sama Dokter Riana yang luar biasa ini. Oke, kita langsung lagi main lagi dokter, sekali lagi dokter. Rogo-rogo tanpa melihat. Syahdu banget teman-teman, syahdu gitu ya. Aduh, kameramen sampai senyum-senyum sendiri. Oke, baik. Apa ya? Jika kamu bisa melakukan satu hal dengan bebas dan tanpa larangan, hal apa yang ingin kamu lakukan dan kenapa? Kalau bebas nih ya, nggak ada larangan, pengennya jalan-jalan terus. Iya benar sekali, karena dokter juga hobinya adalah traveling ya. Cuman ya kalau sekarang kan udah banyak kesibukan, jadi kadang apa ya, tanggung jawab lah kan banyak. Selain jadi dokter, jadi pengusaha, jadi ibu rumah tangga juga gitu. Jadi tanggung jawabnya itu kan udah banyak ya sekarang gitu. Jadi nggak bisa sebebas dulu gitu. Oke. Tapi mudah-mudahan yang ke Yunani nanti Santorini bisa terwujud ya dokter ya, karena biar kan bisa ikut. Iya, bisa ikut juga itu maksudnya ya. Tapi kan memang hobi traveling. Kita nih sama-sama hobi traveling, Dok. Kita kan, iya kan? Benar. Jadi kayaknya kita visi dan semisi gitu lah. Iya. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dong teman-teman. Ini ya, kita sudah dapat tahu kalau dokter itu pengen banget ke Yunani plus juga membawa pasangannya pastinya ya, karena dokter sudah sold out teman-teman ya. Jadi jangan macam-macam, oke? Karena saya berbaik hati dokter, saya ini kan selalu dikenal dengan orang yang berbaik hati. Jadi saya mengizinkan dokter untuk mengambil satu lagi, biar kita lebih tahu lagi dokter orangnya seperti apa teman-teman ya. Silakan bonus. Jadi bukan cuma dokter aja yang kasih bonus ya ketika treatment di sana, tapi saya juga kasih bonus nih. Oh, ini tantangan nih. Tantangan, apa tuh? Kirim PAP, post a picture ya? Iya. Random ke salah satu anggota keluarga kamu. Sekarang nih? Sekarang banget. HP-nya mana? HP-nya. Minta tolong dong tim kreatif kasih HP-nya, iya kan? Oke, tim kreatif. Terima kasih, kru. Random nih. Ini random nih. Random. Apa aja ya? Iya, mau foto ini sekarang kayak gini boleh. Iya kan? Atau mau foto produk-produk yang ada di sini juga boleh gitu ya, Dok. Apa aja terserah random. 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan luar biasa. Ini dikirim ke siapa, Dok? Kirim ke anak aku. Oh, anak. Aduh kaget nanti anaknya gitu, kenapa ada penampakan di belakang gitu ya. Oke, luar biasa. Coba dikasih tunjuk, sudah dikirim nggak, Dok? Oke. Oke, coba dikasih tunjuk di kamera ya, biar bisa tahu. Yeay. Nanti bilangin ya, Mama lagi podcast gitu ya di BNS Ngomong Nonstop pastinya. Iya. Nah, mereka suka ngikutin sih kayak aku ngapain. Oke, anaknya sering pantau ya, jadi kayak FBI juga ya. Oke, luar biasa. Kita akan tanya-tanya juga seputar anak-anak, keluarga, dan karirnya dokter pastinya. Tapi ada juga topik menarik nih yang bakalan kita bahas tentang kosmetik bareng sama Dokter Riana di segmen berikutnya, segmen Chit Chat bersama Dokter Riana Novita. Ya, Dokter Riana luar biasa, kita berikan tepuk tangan dong karena tadi kita sudah berhasil bermain rogo-rogo. Asik ya, seru ya? Seru banget. Akhirnya jangan lupa ya, Yunani ditunggu. Informasinya kapan jadwalnya kita bisa jadwalkan nanti ya. Nah, ini luar biasa kalau kita berbicara tentang sosok Dokter Riana. Iya kan? Banyak kalangan masyarakat yang sudah mengenal dokter sebenarnya, apalagi yang pencinta treatment dan lain sebagainya ya, perawatan tubuh. Selalu aja kalau kita bilang Dokter Riana maka pastinya oh yang punya Palma Klinik, dokter yang ada di Palma Klinik gitu loh. Nah, selain mengurus usaha Palma Klinik, sebenarnya kesibukan dokter apa aja sih gitu?
Aku sendiri ya, kalau sekarang kan udah married ya, udah nikah, jadi udah ada anak juga. Jadi sebenarnya kalau pagi itu aku masih sempet sih kayak nganterin anak-anak ke sekolah. Siang juga masih jemput anak-anak ke sekolah. Sempetin ya? Masih gitu. Karena kalau udah di klinik, aku tuh tipe orangnya tuh gimana dari kecil sih ya, kayak bertanggung jawab kan. Jadi tuh kalau udah terjun di situ tuh pokoknya harus sampai tuntas gitu. Jadi kalau misalkan kayak udah di klinik, udah di pasien itu pasti kayak ya udah pasien yang datang tuh pasti kayak ya udah dikerjain gitu kan. Jadi aku tuh juga di satu sisi kan sebagai ibu ya mom gitu. Jadi kan juga ada tanggung jawab nih, apalagi kayak anak aku tuh usianya masih 7 tahun. Jadi mereka kan juga masih butuh figur orang tua dong gitu. Betul. Jadi kan nggak bisa kayak cuman kayak dipasrahin aja ke yang jaga gitu. Jadi kan di situ lah pokoknya kita harus bisa membagi waktu sih, bagi peran. Jadi kapan sih kita jadi dokter? Ya kalau lagi fokus di klinik ya di klinik gitu. Tapi kalau pokoknya selain di klinik aku masih bisa ada waktu untuk anak-anak, ya aku pasti akan spending waktu buat anak-anak, buat keluarga. Oke, jadi memang di samping mengurus usaha kliniknya, Palma Klinik, dokter juga adalah ibu rumah tangga gitu ya, yang ngurus ada anak kembarnya juga kan, benar banget. Jadi memang mau sesibuk apapun juga tetap. Ya, tanggung jawab sebagai orang tua itu harus tetap diprioritaskan. Berarti memang dokter tidak sedang dinas di salah satu rumah sakit di Kota Kupang? Aku enggak sih, dari awal memang enggak pernah di rumah sakit sih aku. Tidak pernah. Kenapa dok? Ada alasan tersendiri nggak? Nggak ada sih, sebenarnya kan waktu kita kalau dulu dokter umum ya, sebelum kayak sekarang aku praktek pribadi ya, kan udah pernah di rumah sakit gitu. Jadi enaknya tuh gini loh, kalau di rumah sakit itu tuh kan kita biasa jaga malam gitu kan. Nah kalau ini tuh kan kita lebih bisa ngatur waktunya, lebih bisa oh ya udahlah, maksudnya udah enak aja sih, udah enjoy juga sih. Jadi emang dari awal itu emang nggak kepingin sih di rumah sakit. Sempet sih dulu kepikiran kayak pengen di rumah sakit itu tuh sempet itu, cuman karena dulu aku sebelum nikah pun aku di Jakarta. Aku pernah di Jakarta ya, pernah kerja di Jakarta. Itu pun juga udah di klinik. Jadi kayak emang udah passionnya tuh di situ. Aku tuh passionnya tuh art. Dunia aku tuh kayak art. Aku suka hal-hal yang berbau seni. Jadi makanya pas menurut aku kedokteran sendiri itu, ilmu kedokteran itu juga seni gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar kayak 100% kayak matematika ya, 1 tambah 1 sama dengan 2 itu enggak gitu. Jadi kayak pasti teori dasarnya itu ada, tapi waktu implementasi di lapangan itu tuh bisa berbeda-beda gitu. Nah begitu pula pas aku terjunnya di dunia kecantikan itu tuh kayak nemu apa yang aku cari gitu. Aku hobi gambar juga sebenarnya. Jadi dokter bisa menggambar juga? Bisa. Wow. Suka gambar. Wow. Jadi waktu pas terjun nemunya di dunia ini tuh kayak pas aja gitu. Jadi kayak tersalurkan lah yang aku mau. Dulu tuh sempet pengen ngambil desain. Tapi desainnya desain baju. Terus tiba-tiba jadinya dokter. Iya, terus tapi kayak ya keluarga aku tuh kayak bilang, udahlah kalau kamu kayak hobinya jahit gitu-gitu kan, maksudnya bisa kursus kan. Jadi mereka tuh mensupport, karena kan aku kan anak bungsu nih, anak paling kecil. Jadi sedangkan kakak aku yang 2 orang itu kan maksudnya udah sarjana ya gitu. Jadi kayak orang tua aku, keluarga aku tuh kayak ya udah kamu juga kuliah lah gitu sampai selesai gitu. Nanti kalau memang kamu suka hobinya kayak apa ya, lebih ke fashion kan itu maksudnya bisa kursus gitu. Tapi selesaikanlah dulu jenjang pendidikan. Jadi kayak buat aku sendiri pun juga pendidikan itu penting. Jadi ya udah nih, akhirnya malah terjunnya ke kedokteran. Berarti dengan kata lain, dokter masuk ke kedokteran itu karena ada peran besar dari keluarga. Nggak juga ya, emang dulu tuh sempet bingung sih mau ngambilnya apa gitu, tapi aku suka biologi. Oke, anak IPA. Jadi aku suka biologi, jadi ya udah deh masuklah ke kedokteran. Oke, kedokteran. Berarti nyaman jadi dokter? Nyaman. Ya, duitnya banyak ya. Bukan itunya sih. Oh, bukan itunya. Iya, soalnya saya ada dengar rumor di masyarakat katanya dokter ini membuka Palma Klinik itu karena gabut. Betul?
Sedikit banyak. Sedikit banyak. Betul, berarti ada kemungkinan benar ya? Jadi ya itu, aku kan emang jiwa aku tuh seni, hobi aku tuh seni gitu. Jadi pas apa ya, aku sendiri suka gitu. Dulu aku tuh sebenarnya gampang jerawat tipe kulitnya. Aku tuh acne prone, jadi juga dulu termasuk yang pejuang-pejuang jerawat juga lah gitu, masa-masa puber. Masa itu sih? Iya. Iya, mulus gini Dok? Iya, makanya orang tuh nggak percaya, sampai kadang aku harus tunjukin foto aku zaman dulu, itu tuh baru mereka, ternyata dokter lebih parah dari aku ya gitu. Karena memang beneran gitu. Jadi aku pernah mengalami apa ya, kayak insecure gara-gara jerawat pun juga pernah gitu. Jadi pas aku di Jakarta, ya itu terus kebetulan ya kerjanya tuh emang di klinik estetik sih dari dulu waktu di Jakarta pun. Itu juga ya mungkin memang udah jalan Tuhan ya gitu. Jadi nggak sengaja juga sih sebenarnya terjunnya ke dunia estetik dulu tuh awalnya. Aku pasien di klinik itu, dan dokter ownernya ini pas aku udah selesai, kan sempat penempatan daerah dulu ya, kita kalau dokter umum selesai kan harus penempatan daerah, udah selesai penempatan daerah, itu pas aku kembali ke Jakarta, aku sebenarnya kesana untuk ambil krim untuk mama aku. Nah, terus tapi ownernya ini kenal sama aku juga. Terus dia tanya kan, udah selesai belum? Terus aku bilang udah selesai gitu. Terus dia langsung nawarin, mau nggak kerja di... Jadi memang dari lama tuh udah ditargetkan gitu ya? Mungkin. Iya, bener. Ya lanjut gitu, Dok. gitu. Jadi ya memang mungkin udah jalan Tuhan ya, mungkin ya takdir juga gitu. Terus ternyata waktu aku kerja di sana pun aku enjoy banget, dan makin kesini makin enjoy sih, apalagi kalau lihat perubahan orang gitu, kayak setiap kali datang itu ada progresnya kita lihat gitu, membaik. Itu jadi ada kepuasan sendiri ya. Iya. Oke, tapi saya mau tarik dulu yang tadi sempat dokter jelasin mengenai dokter sempat insecure karena mukanya berjerawat gitu ya, berjerawat lah mukanya gitu. Bagaimana sih cara dokter akhirnya bisa bisa survive dengan hal-hal yang membuat rasa percaya diri itu menurun gitu, akhirnya bisa jadi percaya diri seperti saat ini? Kalau ya semua orang pasti ada lah momen titik insecure, tiap orang tuh pasti ada kan gitu, semua orang pasti pernah ngalami insecure gitu. Nah kalau aku sendiri kan waktu itu pernah nih, waktu lagi jerawatan itu juga insecure ya, apalagi kalau lagi puber terus jerawat gitu. Separah apa dulu Dok? Malahan parahnya itu pas udah, bukan pas lagi puber gitu tuh enggak Kak. Malahan itu udah praktek. Udah praktek. Mukanya banyak banget jerawatnya gitu? Banyak banget. Wow. Jadi beberapa kali sih breakout itu tuh, jadi kayak ada pernah waktu pas lagi dinas daerah itu pernah, itu tapi malah pas udah mau selesai. Jadi kan kadang kalau misalkan orang bilang gara-gara ini kali perubahan iklim, perubahan air, cuaca apa gitu. Bener. Tapi ini tuh justru malah pas di saat udah di akhir-akhir masa pengabdian itu gitu, pas udah mau balik lagi itu malah baru breakout. Terus akhirnya pas balik ke Jakarta ya dibenerin lagi sih, pakai krim-kriman segala macam treatment gitu. Itu udah sembuh tuh, bersih banget pokoknya. Tapi pakai krim abal-abal nggak waktu itu? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Ya, gitu. Iya kan? Sebenarnya kalau kayak pasien itu banyak ya yang datang ke klinik gitu ya, konsultasi, aku kan pasti akan ada tanya jawab dulu ya sama pasien gitu, konsultasi dulu gitu. Aku sendiri tidak pernah memaksakan, kayak aku di klinik kan juga ada krim gitu, tapi aku tidak pernah memaksakan pasien itu yang datang harus pakai krim dari klinik aku gitu, enggak gitu. Jadi, tapi biasanya tuh ada yang paksa loh Dok, serius. Tapi biasanya tuh ada yang paksa loh. Mungkin karena kalau aku kan karena memang kerja di bidang ini karena passion ya, karena aku suka lihat kalau jadi bagus, jadi aku tidak pernah memaksa kamu harus pakai krim dari tempat aku, krim tempat lain nggak bagus. Iya, tapi kan harus ada tawar-menawar lagi Dok. Maksudnya kan kalau di dalam manajemen usaha nih kan biasanya kalau pasien kita harus inisiatif untuk menawarkan. Itu kan pasti diajarin sama karyawan-karyawannya kan. Kalau aku sih lebih ke arah menjelaskan ke pasien, mengedukasi lah ke pasien. Gitu. Jadi aku akan tanya sih ke pasien gitu. Jadi kayak biasa pakainya apa gitu. Terus kalau memang dia sudah
sudah memenuhi kebutuhan yang dia perlukan dan dia cocok-cocok aja, go ahead, lanjutin aja, nggak apa-apa gitu. Kecuali kalau memang dia bermasalah dengan produk-produk yang dia pakai sebelumnya, yaitu pasti aku akan switch, aku akan ganti gitu. Atau kalau misalkan aku udah pakai ini nih dok, tapi misalkan dia udah pakai sunscreen gitu ya, SPF, sunblock gitu, tapi kayak kulitnya tuh kering banget gitu, aku akan tanya kamu pakai moisturizer juga nggak gitu. Ya itu kalau kurang ya aku akan tambahkan gitu, tapi aku tidak pernah kayak produk ini nggak bagus, produk ini nggak bagus gitu, enggak gitu. Jadi aku akan anamnesa lagi, aku akan tanya lagi, konsultasi lagi sama pasiennya ini, tanya jawab apakah kebutuhannya dia ini sudah tercukupi. Jadi menjelaskan sesuai dengan kebutuhan. Jadi mereka mengeluarkan uang juga tidak terlalu dalam ya, karena memang disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Ini bagus banget karena tidak semua pemilik usaha seperti itu dok, ya kan? Kayaknya aku kurang pintar dagang ya? Iya, bukan juga. Atau jangan sampai memang betul masyarakat bilang bahwa dokter buka klinik karena gabut, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal kan. Jadi kayak udah terlanjur kaya men, jadi duit nggak butuh terlalu banyak ya, tidak mau nipu-nipu gitu ya. Tapi butuh ya. Kalau butuh ya. Butuh buat jalan-jalan ke Yunani gitu ya. Lah, gitu. Bayar uang sekolah anak kan nggak mungkin dengan senyuman kan. Benar. Ya tapi kalau buat nilai bagus kayaknya senyuman dokter kayaknya mempan di para guru deh. Nah ini luar biasa. Nah menariknya ya karena kita membahas ini sebenarnya saya mau bahas nanti belakangan dok, tapi dokter sudah sempat singgung mengenai kita juga harus pandai-pandai untuk memilih krim ya gitu loh. Nah sekarang ini kan banyak nih krim-krim yang dijual murah, meriah. Mungkin kita bukan melihat kualitas dari segi harga doang gitu ya. Bener. Tapi bagaimana cara kita sebagai masyarakat ya yang benar-benar bisa cerdas memilih krim mana yang aman dan mana krim yang tidak aman. Sebenarnya kalau dari pandangan dokter seperti apa? Sebenarnya gini ya, kalau untuk kita memilih suatu produk, apakah produk ini bagus atau enggak, aman atau enggak gitu, itu harus dilihat juga sih gitu kan, kebutuhannya kita tuh apa gitu kan. Kita harus tahu juga nih jenis kulitnya kita ini apa, apakah berminyak, apakah kering gitu. Itu akan menentukan juga produk apa sih yang mau kita pilih ya? Gitu. Ya, gitu. Itu lebih ke produk yang cocok deh dok. Kalau aman gimana? Kalau gimana? yang aman atau enggak itu ya satu sih, BPOM apa enggak nih? BPOM. Ya, kita harus cek juga dong BPOM-nya. Ini udah Badan POM nggak sih dok? Dong, semuanya. Sudah ya. Iya jadi dong. ini sudah ada guys. Dan bisa dicek ya gitu karena kadang kalau yang nakal nih itu tuh mereka cuma asal tempel nomor doang. Iya kita kan bisa masuk login di websitenya ya. Iya gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa produk itu memang terdaftar atau tidak. Selain Badan POM apalagi? BPOM. Kita bisa cek juga sih sebenarnya dari teksturnya, dari warnanya gitu. Dari krim itu tuh kita bisa lihat tekstur. Kalau misalkan krim, sebenarnya gini yang bahaya itu kan kalau biasanya ya itu yang mengandung logam berat. Kayak merkuri dan lain sebagainya ya. Ya sebenarnya kadang ada juga yang bilang hidroquinon itu juga nggak baik. Sebenarnya kalau haki hidroquinon itu tuh kita masih antara ya dan tidak gitu. Karena untuk beberapa kasus itu masih diperbolehkan. Asalkan dengan pantauan dokter. Asalkan tidak untuk diperjualbelikan bebas gitu. Ini mohon maaf ya dok ya. Jadi semua produk yang ada di sini sekarang ini yang ada di display BPOM. Gitu. Aman ya. Aman. Soal cocok tidak cocok kembali lagi ke kondisi kulit yang klien kita atau customer kita gitu ya. Makanya kenapa perlu konsultasi gitu. Sebelum asal beli gitu tuh alangkah baiknya kalau bisa konsultasi ya konsultasi. Walaupun ini semua produknya BPOM ya. Jadi kalaupun mau dibeli bebas pun sebenarnya supposed to be aman-aman aja gitu. Dan kadang kan ada orang yang bilang kayak ketergantungan. Nah, benar. Kalau nggak pakai berhenti hitam lagi tuh. Berantakan lagi tuh, jerawat lagi. Gitu. Nah, kalau produk-produk yang aman itu, kalaupun misalkan nanti kita lepas, itu tidak akan menimbulkan efek negatif yang tidak diinginkan tadi itu. Pantas. Ada teman saya nih kalau dia pakai krim ya dok, biasa tuh mukanya merah nanti. Merah banget kayak apa ya kalau orang putih. Ya kayak kepiting rebus betul banget. Terus kalau udah berhenti nanti dia mau kembali lagi wajah normalnya. Itu yang kadang istilahnya
kalau di masyarakat bilangnya ketergantungan. Ketergantungan. Itu ada cara-caranya lah gitu. Ada cara-caranya untuk melepaskan krim. Untuk kasus-kasus seperti itu pun kita bisa gitu. Jadi harus diturunin lah dosisnya gitu. Jangan pakai tiap hari. Jadi harus dilepas itu pelan-pelan. Oke, jadi yang biasanya pakainya tiap pagi malam, terus nanti kita bisa pakai jadi langgar-langgar hari gitu ya, untuk mengurangi ketergantungan. Bener. Nah terus juga kalau berbicara tentang skincare ya, kita berbicara tentang skincare dan ini mudah-mudahan bisa menjadi edukasi yang baik nih buat BNS Squad yang lagi nonton. Kira-kira laki-laki deh, kebetulan kan laki-laki nih yang nanya nih Dok, iya kan laki-laki. Oke, yang nanya, skincare wajibnya pria itu harusnya seperti apa Dok? Karena kalau kita pakainya terlalu ribet, kita males. Jujur aja, para BNS Squad yang laki-laki kalau Anda pakai skincare yang terlalu banyak pasti nggak mau. Ya, benar. Aku sendiri pun juga termasuk sih sebenarnya, termasuk yang males ribet. Ribet. Aku sendiri juga bukan tipe yang rajin tiap hari, tiap malam ya. Tiap malam tuh harus tepok sampai 7 lapis, 10 lapis, sekian lapis itu enggak gitu. Makanya kenapa produknya di klinik pun ya, kalau di klinik pun itu enggak yang ribet. Maksudnya klinik, di Palma Klinik. Sebut aja nggak apa-apa Dok ya. Di Palma itu tuh bukan yang ribet gitu. Makanya biasanya cuman kayak sabun, serum, krim pagi. Kalau pagi, kalau malam ya krim malam. Udah, gitu aja. Jadi kalau berbicara dengan pertanyaan Andi tadi itu, perlu nggak nih gitu cowok? Pasti perlu dong, pasti perlu ya kan. Itu kayak pertanyaan khalayak ramai kayaknya udah tahu skincare itu perlu gitu ya. Cuman skincare wajib pria itu apa sih Dok sebenarnya? Yang jelas pasti SPF ya. Kalau pagi. Sunblock. Ya, itu tuh mau cowok mau cewek, mau tua mau muda itu wajib. Betul banget. Wajib SPF. Apalagi kupang panasnya minta ampun panas gitu ya. Banget. Jadi kalian wajib pakai. Terus SPF yang bagus nih kan ada SPF 30, ada 50. Kalau cuaca di Kupang bagusnya SPF berapa? Saya sendiri. Menurut pendapat saya pribadi nih ya, itu tuh harus yang 50. Aku sendiri walaupun lebih sering di dalam ruangan aku pakai 50. Tapi kalau SPF 50 itu kadang untuk beberapa kondisi kulitnya akne, jerawat, itu suka nimbulin jadi jerawat nih gitu. Jadi kalian juga mesti pintar-pintar milih SPF 50 yang kayak gimana untuk kulit akne ini gitu. Karena bahan dasar krim itu juga akan mempengaruhi. Ada yang krim base, bahan dasarnya krim, ada yang water base. Air ya bahan jadi dasarnya. Jadi kandungan airnya lebih banyak. Otomatis kalau yang jenis kulitnya gampang jerawatan, carilah yang kandungan airnya lebih banyak gitu. Supaya nggak nimbulin ini pore clog. Jadi kesumbat pori-porinya gitu karena terlalu pekat. Gitu. Apalagi kalau kegiatannya outdoor, kan kita memang harus pakai yang SPF-nya tinggi ya. Matahari kita ini kan lumayan strong banget nih. Benar. Gitu. Jadi kalau misalkan udah SPF-nya tinggi, itu biasanya kalau yang beredar di pasaran itu tuh konsistensinya itu krimnya itu base-nya itu krim. Jadi kandungan minyaknya yang lebih banyak. Betul. Jadi banyak yang ngeluh kayak lengket. Kalau yang water base lebih cepat menyerap gitu karena dia air ya. Nice gitu ya. Apalagi kalau dikonsultasikan lagi sama dokter Yana ya. Jadi kayak lebih cepat mengerti teman-teman ya, langsung jelas. Jadi ini juga bukan tergantung dari kosmetiknya aja tapi juga tergantung dari dokternya ya. Bener. Terus juga yang sering salah di pasaran itu mereka mikir kalau mahal pasti bagus, kalau murah pasti jelek. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Jadi bukan masalah harganya, mau mahal mau murah, balik lagi cocok nggak gitu, sesuai nggak nih sama kebutuhan kamu, sesuai nggak sama tipe kulit kamu gitu. Jadi bukan berarti kalau mahal pasti bagus, tapi ibaratnya gini ya, kalau ke Andi nih sakit kepala, terus dikasihnya obat batuk paling mahal di dunia, nggak nyambung dong, tetap nggak sembuh kan, kayak gitu aja. Sama lah, kulit kita pun juga akan seperti harus itu. kayak gitu ya, benar. Jadi kalau ditanya tentang skincare wajib pria adalah kamu harus pakai sunblock. Itu wajib ya, sih. Sunblock ya. Terus apa lagi Dok selain sunblock? Moisturizer sebenarnya. Pelembab ya. Terus udah sih paling sabun ya sisanya.
Facial wash. Iya, ini luar biasa ya. Jadi teman-teman, bagi BNS Squad yang pria-pria yang lagi nonton saat ini melihat kecantikannya dokter, jangan sampai hanya melihat kecantikan dokter, tapi juga mendengar dengan seksama informasi-informasi yang dokter berikan. Misalkan tadi ya, kalian wajib punya sunblock, punya pelembab, dan juga pastinya kalian punya facial wash. Itu penting sekali ya. Oke, terus juga kalau untuk wanita kan biasanya lebih ribet. Iya, wanita banyak itu, pasti ada krim siang, krim malam, dan lain sebagainya. Kayak gitu juga wanita. Itu lagi, aku selalu balikin lagi ke kondisi kulit pasiennya kayak gimana gitu. Perlu nggak perlu sih, tapi yang jelas pasti wajib kan SPF. Itu wajib SPF. gitu. Bahkan ya itu kayak aku tadi kan aku udah sempet bilang ya, kalau pasiennya sudah punya yang dia cocok dia pakai pun lanjutin aja yang biasa kamu pakai, tapi harus pakai gitu, jangan sampai lupa nggak pakai gitu. Terus kalau yang biasa suka ditanyain orang-orang tuh krim malam sih sebenarnya, krim malam tuh perlu nggak sih gitu. Kalau yang pagi kan wajib nih gitu. Nah kalau yang malam ini perlu nggak sih? Nah ini balik lagi, perlu nggak perlu kita lihat kondisinya. Kalau memang dia nggak ada masalah apa-apa, pelembab aja pun udah cukup gitu, atau serum aja udah cukup. Tapi kalau memang kulitnya bermasalah ya dokter itu akan menentukan apa sih yang cocok buat dia. Betul. Kalau yang minum-minum kayak pil-pil gitu dok? Tergantung pilnya apa dulu. Iya, kayak mungkin pil whitening kah? Sebenarnya gitu. kalau pil whitening itu isinya ya, yang saya tahu itu multivitamin sih. Multivitamin. Antioksidan. Jadi dia bantu ngasih makannya itu sebenarnya bukan cuma ngasih makan kulit, tapi juga sel-sel tubuh kita yang lain. Benar, gitu. ya kan. Jadi betul. Ya kalau untuk membantu ya bisa membantu, tapi kan nggak kayak kita main sulap kan ya, ting langsung hari ini minum besok keluar hasilnya kan enggak, kayak kita nabung aja sih sebenarnya. Iya. Oke, nice. Kalau kita berbicara Palma Clinic ini udah berapa tahun sih dok? Kalau Palmanya sendiri ya, Palma sendiri 2 tahun. 2 tahun, udah lumayan cuan ya dok ya? Udah lumayan cuan ya? Aduh, banyak banget lagi. Mana kalau setiap kali Andi kesana harus antrian lagi gitu ya. Aduh, mudah-mudahan setelah podcast ini ya, podcast ini saya dapat akses khusus yang tidak perlu antrian lagi teman-teman. Jadi tamu VIP gitu ya. Ya kita akan membahas lebih lanjut lagi seputar kehidupannya dokter, terus juga karirnya dan goals-goalsnya, tetap di Baomong Nonstop yang pandai asal Baomong. Ya karena itu kayak mau bikin happy orang tua. Awal mulai ngerintis itu ibaratnya kayak lu tuh siapa gitu. Banyak banget yang julid dokter secantik ini. Ya ada lah.